Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Minggu yang telah lalu kita baca untuk masalah adab orang yang belajar ilmu serta gurunya. Bahasa kitanya apabila tak kumpul kayak itu tadi. Ada berbagai macam semalam. Ada 11 perkara atau 11 macam adab apabila tak kumpul lawan perguruan. Nah itu 11 macam. Kemudian sambungannya di sini adapun adab orang yang alim yang mengajar akan ilmu itu 17 perkara. Nah ini banyak lagi, artinya gurunya beradab juga. Minggu yang telah lalu tadi muridnya nang beradab apabila terkumpulan guru. Ini apabila di sini gurunya yang beradab lawan muridnya atau dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adab daripada orang yang alim yang mengajarkan akan ilmu itu tadi yaitu ihtimal, yakni menanggung dan menerima suatu yang didatangkan oleh muridnya itu daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia, yakni hendaklah ia bersifat dengan sabar atas suatu yang menyusahkan akan dia daripada pihak muridnya, dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Nah jadi itu yang pertama. Jadi ihtimal, arti ihtimal itu bahasa Arab. Ujar sidin yang pertama, orang nang alim itu tadi menanggung atau menerima apabila ada muridnya bertanya atau bertakun, si guru itu tadi menjawabkan atau mencarikan jawaban akan pertanyaan itu tadi. Menjawabkan itu tanggungannya. Kalau membaca akan wara, apabila ada pertanyaan menjawab, maka apabila kada dapat mencari akan jawaban itu tadi. Itu yang pertama. Dan lagi gurunya itu tadi atau orang yang alim itu tadi bahwasanya mempunyai sifat sabar, penyabaran juga. Kenapa garang perlu dengan sifat sabar? Karena kadang-kadang si murid ini tadi nang betakun itu mucil macam-macam. Sabar. Ada nang kada perlu ditakunakan. Ada nang kan itu ada. Jadi si guru itu tadi atau orang yang alim itu tadi menyertakan dalam menghadapi muridnya itu tadi dengan bersifat sabar. Nah itu. Nah arti sabar itu jangan lekas marah akan muridnya, jangan disariki. Belajaran apa? Belajaran apakah? Belajar mengaji kah? Belajar kitab kah? Atau belajaran di sekolahan kah? Nah, itu. Artinya jangan langsung sarik. Artinya lihatkan kondisi atau keadaan si murid itu tadi. Oh, udah seringnya kada paham. Itu ngarannya guru. Itu orang yang mengajar. Oh, ini dasar kurang penangkapan daripada otaknya. IQ-nya kurang cerdas, kurang cepat menangkap. Maka si guru itu memahami akan muridnya. Nah itu ngarannya tanggungan daripada gurunya. Jangan belum sarik, tahu sarik aja kada mau. Ini kekanakan apabila disariki kada malah dapat, malah takutan. Dan otaknya pun kada menerima. Itu dengan murid yang apa ngarannya, yang mucil. Gitu. Yang mucil nang ada. Tapi ada juga nang murid itu ranai, ada juga. Tapi kadang-kadang macam-macam muridnya ya. Ada darahnya dasar kada pahamnya. Ranai aja tak kada paham. Jadi
Jadi ada bagusnya juga bertanya isi murid itu tadi, tapi gurunya menanggapi dengan sabar, lambat cari. Nah itu jangan lekas marah, ia akan muridnya itu. Itu yang pertama, tanggungan daripada guru. Yang kedua, adab daripada orang yang alim yang mengajarkan akan ilmu itu tadi lujumul hilmi. Itu bahasa Arab juga, yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilim. Nah, hilim itu bahasa Arab. Nah, pagar arti hilim yakni tiada lekas marah. Nah, ada penyarikan bahasa kita ini. Hilim ngarannya. Ini guru ini sama bandingannya anak lawan kuitan. Sama. Tapi kan ada keterangan guru posisinya kayak apa, kuitan posisinya kayak apa. Nah, itu. Jadi hilim lambat sarik. Jangan sarik terus, amun penyarikan si kuitan atau penyarikan si guru kalau mau pendapatan. Babal. Nah, itu. Jadi dilihatkan. Makanya kayak anak tuh pembelai lain ada seikung. Sama kayak murid ada seikung. Lain-lain karakter atau kemampuan daya tangkap daripada belajar itu tadi. Kada sama hanya mana. Nah, jadi tanggungan guru itu bagian daripada guru untuk mencerdaskan atau memintarkan atau supaya dapat si murid itu tadi. Itu yang kedua, lambat marah. Bahasa kidanya ada penyarikan. Tapi ada waktu yang dianjurkan atau disuruh sarik, ada. Tapi ada keterangannya. Yang ketiga, adab daripada orang yang alim itu tadi duduk dengan haibah. Duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepalanya. Jadi orang yang alim gaya duduknya pun lain. Haibah, arti haibah itu berwibawa. Bahasa kitanya apa garangnya baik, mempunyai adab, itu haibah. Atas kelakuan yang tetap, duduk tuh apabila sudah berduduk bagaimana apa? Di apa duduknya kayak itu. Itu orang nang alim serta menundukkan kepalanya. Duduk. Nah, itu duduknya orang yang berilmu. Ada nang kerasak kerusuk, canggang sini, canggang situ. Mata liar. Itu termasuk ada beadab. Batis kerasak kerusuk. Sakit batis dari. Ini ayah aja jual. Makanya kan ini kan artinya adab orang yang berilmu. Oh, coba kita itihi orang-orang di dasar bujuran. Nah, itu berarti mengamalkan akan ilmu yang dipelajari itu yang di dalam kita. Orang yang berwibawa, orang yang duduk kan apa? Mata pun kada ke situ ke sini. Bahasanya tuh kada liar, duduk. Nah, itu kena kisah mata tuh lah, ada pulang keterangan dalam kitab subtingnya kan. Itu ada keterangan tentang mata gitu. Jadi kenapa garang mata tuh supaya mata itu tadi dengarnya pandangan itu ditundukkan tuh ada juga, ada tujuan. Makanya orang yang alim ini ada hikmah yang digawi atau yang diperbuat si orang yang alim. Makanya judulnya yang di sini adab orang yang alim mengajarkan akan ilmu. Nah, amunnya misalnya mata celalatan, misalnya kalian ke situ ke sini, batis jahanu batis jahanu bercagat jahanu betalimpuh jahanu di mapakah. Nah, misalnya itu berarti kada haibah. Itu aja. Kada haibah benar artinya kada berpengaruh dengan posisi duduknya. Nah, tapi kalau orang yang berpengaruh dengan posisi dengan orang yang berhaibah itu tadi, duduknya apabila ini berduduk gana dah. Nah, jadi itu. Dan dari kedudukan pun kelihatan orang yang berilmu itu. Jadi amun kayak kita pun demampak sekurang-kurangnya apabila duduk di majelis ilmu kita amun kau begana. Jangan batis ke atas tinggi dari kitab, batis beragap di tuhut. Nah, itu kan ciri dah. Nah, duduk beragap di tuhut pelajaran jangan. Atau batis lembuan seperti amun orang alu cocok aja sebuting lagi cagatakan yang tuhut, andaki kopiah. Amun orang alu
Kenapa jadi sebuah lagi jangan. Wah, itu pintar karena sebuah lagi jadi ini aja. Kopi aja nak dilin tuhut. Dan halus lagi aja sebuah aja. Bertambah. Nah, itu orang aron itu. Tapi amun kita belajar jangan mencagatakan batis diandaki kopi. Jangan kita tenang. Nah, itu dengan posisi duduknya kita. Tapi amun sakit batisnya, ini kebegiringan pian nang batis-batisnya. Jangan apabila batis tuh siang kalapahan dasar kada kau begana. Dasar kada kawanya kesamutan lah. Nah, macam-macam. Tapi itu lain sebab pulang lah. Asalnya jangan diulah-ulah kan itu aja. Amun kita ada sebab kan itu lain pulang. Ini jangan diulah-ulah duduknya dengan kerasak kerusuk atau dengan kada tenang. Di sini keterangannya bagi orang yang alim itu tadi duduknya dengan berwibawa. Napa berwibawa? Duduknya tenang, tetap serta menundukkan kepalanya. Bukan apa? Masya Allah, itu orang berilmu. Kemudian yang keempat, adab daripada orang yang alim yang mengajarkan akan ilmu, jangan membesarkan dirinya atas segala hamba Allah, melainkan atas orang yang zalim, karena menegahkan daripada zalimnya. Itu yang ketiga. Kita ada yang dibolehkan membesarkan diri dan ada yang kada dibolehkan membesarkan diri. Bahasa kitanya itu membesarkan diri itu berharap. Nah, di sini yang pertama kita jangan membesarkan diri atas hamba Allah. Jadi kita kada dibolehkan. Jangan membesarkan diri, adanya berharap. Apa kisah? Kisah harap tuh bang kada nang ohonya. Berkisah anu orang nih. Itu kada dibolehkan. Termasuk adab jangan membesarkan diri atau kisah nang berharap kepada hamba Allah Ta'ala. Jangan. Boleh kita membesarkan diri atau berharap atau kisah jagau. Wah ini kan kisah pintar, kisah tahu di mana kepada orang yang zalim. Orang yang zalim itu orang yang menyakiti. Orang tuh ketujuh banget menyakiti. Kita boleh bersikap gaya orang jagau. Gaya orang wani. Amun kita pada kada wani dulu bisa. Disakiti orang, dizolim. Apa ngarannya? Kita dizolim orang. Dikalahkan orang atau disakiti, direndahkan orang. Tapi kalau kita membesarkan diri, wah aku udah tahu banget itu tuh. Aku suah banget itu. Nah kan. Jangan macam-macam. Kalau kayak itu aku gawian kok. Oh, biar kada suah. Tapi terhadap orang nang zalim. Wah, jadi dia orang nang zalim ini orang nang menyakiti atau orang nang kada baik, ban ini kada gampang-gampang gurunya harap sakti ini. Padahal kisahnya warak. Bolehlah kada itu dibolehkan kepada orang nang zalim mengisah nang kayak itu tadi. Badu timpas kah? Misal kada itu. Artinya beragu padahal pada wanita ada gurunya. Menggeratak tuh kisahnya, tapi kepada orang yang zalim supaya kenapa di sini supaya agar atau karena menegakkan daripada zalimnya, supaya ampih lagi jaga-jaga supaya ampihnya berharap. Kenapa? Gurunya ada nang lebih harap. Itu tujuannya kada kenapa-napa kada, artinya supaya orang tua ampih oleh karena dengan dikisahkan kebesaran si orang alim itu tadi. Nah, jadi ini tuh. Mun mendengar kisah riwayat Abah Guru Sukumpul kali sidin wani betembak. Nah, berganti tembak aja sidin. Artinya di situ lo kali kada gampang-gampang sih. Mau lah sidin taguh, mau Artinya ceritanya itu tadi sidin wani jiwa. Nah, gitu. Berarti berlalu sidinnya naik wibawa sidin. Oh, sidinnya berarti orang yang lengkap ilmu, mana orang nang alim dan orang yang wani. Berlalu kada wani orang nang hendak menzalim atau orang nang hendak menyakiti. Tambahnya ke bawahnya, murid-muridnya pun aman. Karena apa? Karena gurunya orang yang wani atau orang yang menjaga atas muridnya. Nah, jadi nih, itu perlu juga guru itu tadi menerangkan atau membesarkan diri. Nah, jadi itu yang pertama, kada boleh kita membesarkan diri sesama kita. Sesama hamba Allah kada boleh. Tanya nak berharap kada boleh. Jangan ajar sidin, itu termasuk daripada adab orang nang alim. Tapi ada sewaktu-waktu yang dibolehkan membesarkan diri atau berharap kepada orang nang zalim.
orang yang menyakiti. Zalim itu orang yang menyakiti. Itu orang menyakiti. Itu yang keempat daripada adab orang yang alim yang mengajarkan ilmu. Kemudian yang kelima, adab daripada orang yang alim yang mengajarkan akan ilmu itu tadi memilih tawadu, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada hadapan orang banyak. Jadi orang yang alim itu tadi, dia kada mau hendak berharap di hadapan orang banyak ranai. Di hadapan orang banyak kada bisanya hendak baka muka atau bisa-bisa. Kada mau. Itu adab ranai. Hati itu kada sombong. Ini Allah Ta'ala-nya orang yang berilmu itu berkaitan Allah Ta'ala. Kada usah lagi makhluk ini. Yang dimapahaji makhluk ini apabila Allah Ta'ala menghendaki mulia aja orang tuh. Nah itu yakinnya ke situ orang yang rendah diri ini. Ada serendah seorang yang berharap hendak nang baka muka atau nang bersuruh-surung kada. Ya orang yang tawadu. Ya orang tawadu ini ngalih. Kada kau dikalahkan. Nah itu sifat mulia nih. Nanti bapak aja sidin, apabila sidin ada orang yang tawadu, orang yang rendah diri, mulia daripada Allah Ta'ala dan daripada manusia. Lalu sidin yang diutamakan dengan sebab apa? Dengan sebab sifat tawadu. Jadi sidin memilih tawadu, ya dia merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak. Jadi kada tapi mau nang lain aja. Nang lain aja. Kada hakun sidin padahal kada kurang-kurang. Orangnya dasar bisa. Misalnya orang nak mampu juga.